Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan tentang pembacaan materi ringkasan materi SKB PAI, yaitu bab yang ke-14 adalah munakahat atau pernikahan. Sebelum saya lanjut membacakan, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, share. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama dan menyimak. Kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang menurut bahasa berarti bersatu atau berkumpul. Sedangkan menurut hukum syara, nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan mahram untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut hukum syara. Menurut Undang-Undang tahun 1994 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah. Sebahagian besar ulama hukum nikah pada dasarnya mubah atau boleh, namun jika ditinjau dari kondisi orang yang akan menikah, hukum nikah dapat berubah menjadi yang lainnya. Berikut ini hukum pernikahan sesuai kondisi orangnya. 1. Jika orang yang akan menikah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah. Nomor 2. Jika seorang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina, jika tidak segera menikah, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. 3. Jika seorang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya kelak maka hukum pernikahan baginya adalah makruh. 4. Jika orang yang akan menikah bermaksud menyakiti pasangan yang ingin dinikahinya atau menikah dengan orang yang berbeda agama atau pernikahan yang dilakukan dengan mahram, maka hukum pernikahan baginya adalah haram. B. Tujuan nikah. Pernikahan menurut Islam memiliki tujuan untuk memenuhi hajat manusia dalam mewujudkan rumah tangga dan yang sakinah mawaddah warahmah. Secara terperinci, satu memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. 2. Memperoleh ketenangan hidup. 3. Memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. 5. Mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat. 6. Rukun dan syarat. C. Rukun dan syarat. Rukun nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah menurut hukum agama dan hukum negara. Rukun nikah diantaranya: 1. Ada calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa 19 tahun, beragama Islam, tidak terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. 2. Ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur 16 tahun, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. 3. Ada 2 orang saksi. 4. Ada ijab kabul. 5. Ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka, adil, tidak sedang ihram haji ataupun umroh. D. Kewajiban suami dan istri. Suatu pernikahan pasti memiliki tujuan, yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Agar tujuan pernikahan tercapai, keduanya harus melaksanakan kewajibannya secara benar dan ikhlas sesuai hukum syara agar keberkahan melimpah atas rumah tangganya. Kewajiban suami diantaranya adalah memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal. 2. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang benar dan berguna.
3. Bergaul dengan istri dan anak-anak yang dengan baik. 4. Memelihara istri dan anak-anak dari berbagai bencana. 5. Membantu istri mengurus rumah dalam mengasuh anak agar menjadi anak soleh dan soleha. Sedangkan kewajiban istri diantaranya adalah 1. Taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Memelihara kehormatan harta dan suami. 3. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. 4. Menerima dan menghormati nafkah dari suami dan menggunakan dengan bijaksana. 5. Menghormati dan sopan pada suami dan keluarganya. 6. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Hikmah pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa hikmah, diantaranya 1. Terpenuhinya kebutuhan seksual dengan cara yang diridhai Allah. 2. Menghindari zina. 3. Cara untuk memperoleh keturunan. 4. Menumbuhkan tanggung jawab. 5. Menambah persaudaraan. 6. Memperoleh ketenangan hati. Talak. Talak secara bahasa melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara berarti melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain yang memaknai senada dengan maksud talak. Hukum talak adalah hukumnya yakni boleh namun tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hukum talak dapat dirubah menjadi sesuai kondisinya. 1. Apabila pernikahan menimbulkan mudarat yang menimpa salah satu dari suami atau istri dan mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak, atau salah satu pasangan murtad dari agama Islam, maka hukum talak menjadi wajib. 2. Apabila perpisahan menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami atau istri tidak menghasilkan manfaat dan lebih baik dari mudaratnya, maka hukum talak menjadi haram. Rujuk. Rujuk adalah pernikahan kembali setelah talak raji. Yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya. Hukum ma'asa rujuk adalah boleh namun dapat berubah menjadi sesuai dengan kondisi tertentu. Apabila dengan rujuk salah satu istri suami dirugikan, maka hukum rujuk menjadi haram. Apabila diketahui bahwa bercerai lebih baik dari keduanya dibanding jika keduanya rujuk, menjadi makruh. 3. Apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibandingkan bercerai, maka hukum rujuk menjadi sunnah. 4. Khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika salah seorang istrinya ditalak sebelum gilirannya disempurnakan, maka hukum rujuk baginya adalah wajib. Ada 3 macam rujuk, yaitu istri sudah bercampur dengan suami yang menalaknya dan masih berada dalam masa iddah rajiyah. 3. Keringan rujuk suami atas kehendak sendiri bukan karena dipaksa. 3. Ada sigat atau ucapan rujuk, misalkan suami berkata kepada istri yang menceraikannya selama masih berada dalam masa iddah rajiyah.